Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kami hormati kepada Bapak Dr. Rahmat Haryadi, MED, selaku penguji kompre untuk Daljab tahun 2022, batch 2, dan juga peserta dari Pak siapa? Pak Saidina Umar ya. Oke, semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan sehat ya. Oke, Pak Saidina Umar ini adalah peserta pertama untuk ujian pada hari ini. Silahkan untuk menyampaikan paparannya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu. Sudah ada Bu? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan RPP atas diri saya. Di sini saya akan menyampaikan masalah tentang zakat. Di sini satuan pendidikan, yaitu di SMP Hang 23. Kemudian saya fokus di semester ganjil karena materinya yang akan disampaikan nanti adalah materi semester ganjil. Kemudian materi pokoknya zakat fitrah dan zakat mal. Alokasi waktu 3 pertemuan. Untuk kemudian kompetensi inti seperti pada umumnya, yaitu ada KI 1 sampai dengan KI 4 yang bawaan dari pemerintah, yang kemudian kompetensi dasar dan indikator, di mana kompetensi dasarnya ini ada 1.8 dari melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam sampai mempraktikkan ketentuan zakatnya. Kemudian di indikator penyampaian kompetensi di sini ada 1.81 melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syarat Islam, 2.81 memiliki perilaku dan taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat. Kemudian di ilmu pengetahuannya 38.1 mengidentifikasi pengertian zakat, 3.82 menganalisis syarat-syarat zakat mal, 3.83 menganalisis jenis-jenis harta zakat mal, dan yang 384 menjelaskan orang-orang berhak menerima zakat. 48.1 yaitu mempraktikkan zakat sesuai ketentuan. Di sini saya mengambil RPP yang pertemuan ketiga, berarti yang terakhir di sini, tentang melalui tayangan video, gambar, kemudian didiskusikan peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis harta zakat mal. Dan yang kedua yaitu melalui tayangan video gambar, kemudian didiskusikan peserta didik mampu menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Fokus nilai sikap peduli, jujur, berkarya, tanggung jawab, toleran, kerjasama, proaktif, dan kreatif. Kemudian materi pembelajaran nanti akan dijelaskan setelah RPP berikut. Dan metode saya di sini ada pendekatannya, saya menggunakan scientific learning, kemudian mode pembelajaran discovery learning, dan untuk di diskusi kelompoknya saya menggunakan problem based learning. Metode yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran, yang pertama saya menggunakan media LCD, proyektor, laptop, sama bahan tayang PowerPoint. Sumber yang saya pakai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku guru pendidikan agama Islam, kemudian Kementerian modul bahan ajar, kemudian internet dan sumber lain yang relevan. Langkah-langkah pembelajaran di sini, pertama di 10 menit pertama pembukaan, salam, dan berdoa, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik, kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Persepsinya yaitu mengaitkan materi tema ke pembelajaran minggu lalu yang saya bahas, yaitu syarat-syarat zakat mal. Kemudian mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelajaran yang dilakukan. Kemudian di dalam 10 menit pertama tersebut, di sini saya akan memberikan gambaran sebelum dimulai PowerPoint-nya tentang mengenai jenis-jenis harga zakat mal dan orang yang berhak menerima zakat mal, supaya bisa mencapai tujuan yang pada pertemuan hari ini.
Pemberi acuannya saya di sini memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang akan berlangsung. Pembagian kelompok belajar dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan inti di sini pertama adalah simulasi, yaitu peserta didik diberi rangsangan tentang harus memperhatikan tentang jenis-jenis harta zakat mal. Yang kedua tentang orang yang berhak menerima zakat. Dengan cara mereka melihat PowerPoint yang saya tampilkan. Kemudian mereka juga disuruh dari rumah sudah membaca tentang jenis-jenis zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Nggak bisa digerakin loading. Bentar Pak. Tiba-tiba modelnya ini apa namanya loading. Oke. Yang tadi lanjut dilakukan di literasi dari rumah pada masalah jenis-jenis harta zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar peserta didik diminta mendengarkan pemberian materi oleh saya yang berkaitan dengan jenis harta zakat mal dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar tentang jenis harta zakat mal dan orang-orang berhak menerima zakat mal. Di problem statementnya yaitu di sini saya mengajukan pertanyaan tentang jenis-jenis harta zakat mal dan orang-orang berhak menerima zakat mal. Baru nanti akan dibentuk diskusi kelompok. Kemudian pengumpulan datanya di sini peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, mengamati objek, mewawancara dengan narasumber. Nanti ini ada tugas yang ini ada tugas buat di rumah. Kemudian mengumpulkan informasi. Kemudian mereka juga membaca sumber lain selain buku teks. Setelah itu didiskusikan, mereka mempresentasikan ulang mengenai jenis-jenis harga zakat mal dan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Kemudian untuk mereka masih berdiskusi tentang jenis harta dan zakat mal. Terakhirnya peserta didik menambahkan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatan dengan data-data atau teori yang pada buku sumber melalui kegiatan berikut ini. Intinya dalam pembelajaran mereka akan membahas mengenai jenis-jenis harta zakat mal dan orang-orang yang berhak menerima zakat mal. Tanya Bu. Oke. Kemudian setelah mereka berdiskusi, peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Mengagendakan pekerjaan rumah, mengagendakan proyek yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah. Di sini saya sebagai gurunya memeriksa pekerjaan yang selesai langsung diperiksa. Peserta yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk menilai proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Kemudian menyampaikan terima kasih kepada murid yang telah mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi agar murid selalu semangat dalam setiap pembelajaran. Bagi siswa yang masih kesulitan tentang materi yang telah disampaikan dapat menghubungi saya melalui WA di luar jadwal dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk penilaian di sini ada teknik penilaiannya. Pertama, lampiran pertama adalah materi tentang jenis-jenis harta zakat mal.
yang saya paparkan. Kemudian penerima zakat. Di sini pertama sikap spiritual, kemudian sikap sosial, jalan diskusi salah satunya ya, perilaku yang dinilai, dan antar teman, rubrik antar teman selalu membantu panitia zakat lingkungan masyarakat. Kemudian rubrik penilaian antar teman, observasi aktivitas diskusi kelas. Ini penilaian pengetahuan. Kalau menurut saya sih mudah-mudahan sudah hot, Bu. Kemudian saya ini ada pertanyaan mengenai soal, dan ini link LKPD-nya melalui link Google Form. Saya buat. Berikut kunci jawabannya. Dan penilaian keterampilan ada studi kasus. Kemudian bikin rubrik tugas produk. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya Pak ya? Ya, sih. Oke, nah kita mulai dari saya dulu, nanti dari Pak Rama juga, tapi ini saat ini saya dulu Pak. Oke, yang pertama Pak, dari paparan panjenengan tadi itu, dan sudah lumayan cukup bagus dari KIKD tujuannya. Cuma tadi untuk sumber belajarnya Pak Saidina Umar, saya tanya kalau untuk sumber belajar tadi Pak Umar itu tadi menambahkan beberapa sumber dari luar atau tidak? Untuk saya pakai LKS, Ibu. Tambahin dari LKS, tapi di sini tidak ditulis. Nah, coba lihat itu pendekatannya scientific learning, model pembelajarannya discovery atau problem based learning. Nah, itu yang metode itu kan kurang 3 Pak, jadi 3 titik. Nah, metodenya kurang pembelajaran, berarti metode pembelajaran, gitu ya Pak ya? Iya, Ibu. Oke, terus kalau untuk sumber belajar itu tidak cukup dari LKS atau buku. Nah, sumber belajar itu bisa ditingkatkan dari buku-buku yang lain, Pak. Jadi tidak harus buku wajib yang dari sekolah tersebut. Biar nanti pengetahuannya itu improve, baik itu dari pengajarnya maupun yang diajari, itu kan nanti dia akan mendapatkan banyak ilmu juga, ya. Oke. Pak Saidina Umar tahu apa yang disebut sebagai metode pembelajaran? Metode pembelajaran ketika guru sedang memberikan cara dalam ada macam-macam cara, Bu. Jadi ketika dia menerangkan ada metode ceramah atau metode diskusi dari penyampaian pembelajarannya, Bu, dari awal itu. Ke ini, Bu, ke mood, Bu. Kalau metode pembelajarannya itu kan ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada penugasan. Tadi ini berarti metode yang di RPP-nya Pak Bapak. Terus tadi untuk instrumennya apa sudah jenengan lengkapi? Ketika metode itu kamu sampaikan di sini, di instrumen tadi apa sudah dilengkapi? Bahwa di situ ada soal di penugasan, ada tanya jawab, seperti itu apa sudah difasilitasi dalam RPP? Untuk model sikap keterampilan saya sudah menambahkan, Bu, yang keaktifan segala macam yang tadi, termasuk yang model instrumen diskusi saya sudah buat yang seperti ini. Sebentar, ini Ibu. Oke, baik. Oke, jadi metode pembelajaran ketika sudah mau menjadi seorang guru yang bersertifikat itu harus paham. Tapi jangan lupa Pak, setiap itemnya ketika memang kurang angka, kurang 3 harus ditambahkan. Jangan hanya metode, tapi ada kata metode pembelajaran. Sumber belajar ditingkatkan dari materi luar. Oke, yang kedua, apa itu soal HOTS, Pak? HOTS itu apa?
Hot itu high order thinking skill, Bu. Bagaimana kita membuat Hot soal atau hot? Ayo, hot. bahasanya. Oke. Hai. Bagaimana kita membuat soal itu mereka supaya lebih ke berpikirnya, lebih ke otak sebelah kirinya. Oke, dalam sebuah RPP, apakah penting rubrik penilaian itu dimunculkan di RPP, disampaikan di situ? Penting, Bu. Oke, kunci jawaban perlu disampaikan di RPP tidak? Kalau untuk di RPP ada, Bu. Oke, baik. Terus untuk materi perlu langsung disampaikan di RPP atau tidak? Disampaikan, Ibu, ada. Oke, coba apa saja yang masuk dalam RPP? Apa saja sih yang harus dilengkapkan dalam RPP itu apa aja? Yang dilengkapkan dalam RPP yang pertama KIKD dari awal, ya KIKD, kemudian tujuan, kemudian materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, berikut sumber alatnya dan alat. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya dari pendahuluan, inti dan penutup. Kemudian rancangan penilaiannya, Ibu. Oke. Baik, ya. Kunci jawaban perlu atau tidak? Perlu, Ibu. Oke, kurang ada, lagi. Bu. Kunci jawaban perlu, Pak. Ini ada nih, Bu. Saya sampaikan ini ada, Ibu. Kunci jawaban. Apa itu terakhir? Apa itu LKPD? Singkatannya. Lembaga Kerja Peserta Didik, Bu. Apa itu baru penting dimasukkan dalam sebuah RPP? Penting, Bu. Ini makanya saya masukkan. Oke, TPACK, TPACK itu singkatannya apa? Kalau dalam istilah dalam RPP? Kalau TPACK itu technological pedagogical content knowledge, yang mana kita harus berpikir berbasis teknologi, Bu. Seperti kita mengembangkan Google Form, kemudian quizzes dan lain sebagainya. Oke, bagus. Nanti bisa dikembangkan. Variasi, kreativitas, keterampilan, inovasi dalam pembelajaran, sumber pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun yang lainnya, itu tuh sangat penting. Jadi Bapak tidak terbatas dalam dunia yang biasa dilakukan. Jadi inovasi, kreativitas itu muncul dalam banyak sisi. Oke, saya kira itu aja cukup lumayan bagus, dan motivasi untuk menjadi guru yang bersertifikat itu terlihat. Ya, saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan di stop share ya, Pak. Selanjutnya, monggo Pak Rahmat. Baik. Mohon izin, ini di stop share apa lanjut, Ibu? Stop share, stop share. Stop share, Bu, ya. Baik, Ibu. Baik, Pak Sayyidina Umar. Untuk melanjutkan, kita perlu mengetahui kelayakan dari sisi kemampuan profesional, penguasaan teori, dan seterusnya. Nah, sekarang giliran saya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran Pak Sayyidina Umar. Silakan dibaca, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Mohon maaf, Pak, sudah berubah tampilan layarnya, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وهو العلي العظيم تكاد السماوات
فَأَمْطَرْنَا مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Cukup Pak. Oke Pak. Shadaqallahul azim. Kira-kira kalau bacaan Al-Quran seperti Pak Sayyidina Umar ini kalau 1 tahun berapa kali khatamnya ya? Oh, kalau bisa cepat bisa Pak, cepat Pak. Iya. Ya, ya begitu ya. Baik Pak Sayyidina Umar, saya kira ilmu tajwid mesti dikuasai ya. Tajwid dikuasai, panjang pendeknya, idgham izharnya semua mesti dikuasai. Jangan sampai kita menjadi guru PAI tidak menguasai hal-hal yang seperti itu. Begitu Pak Sayyidina Umar. Berikutnya monggo silahkan dicoba dituliskan saya. Saya minta tolong dituliskan surat Al-Kautsar. Siapa? Baik Pak, cukup Pak. Coba diperlihatkan Pak, sejadinya Pak. Ya Pak. Oke. Sebentar Pak. Tenang dulu Pak. Maksudnya tenang, berhenti. Sebentar. Oke. Kok nggak kelihatan? Ya. Baik Pak. Dilatih lagi ya Pak ya. Ya, mari kita. Kalau kita ini ya Pak ya, sebentar Pak, supaya Anda bisa mencocokkan sendiri ya. Yang salah yang mana Pak? Di ayat pertama Pak, saya agak lupa terakhirnya. Ya, sebentar. Yang salah yang mana Pak? Ini sudah dicarikan surat yang paling pendek ini Pak. Ayo yang salah ya wadah. Kenapa aja? Di ayat pertama Pak, sama oh iya Ayat Pak. terakhir. Terakhir ada depannya Pak.
Iya, 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 Pak. Pak. Oke, ya saya kira perlu berlatih, Pak Saidina Umar, janganlah menulis surat-surat yang pendek-pendek yang sangat terkenal, kita masih banyak kekeliruan, gitu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ya kita ini PPG ini ingin memastikan dari semua sisi kemampuan profesional, penguasaan teori, penguasaan kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, tapi juga tentu adalah kompetensi-kompetensi dasar terkait dengan pengetahuan agama. Begitu Pak Saidina Umar, supaya yang lolos dari PPG ini benar-benar layak menjadi guru PAI yang profesional. Saya kira itu dari saya. Ya, Cukup Bu Sari, saya kembalikan. Terima kasih Pak Rahman. Oke, Pak Saidina Umar untuk ujian kompre pada siang hari ini selesai. Pak Saidina Umar bisa keluar dari room dan bisa mengucapkan salam dulu dan di off-kan recordnya. Recordnya jangan di off-kan dulu, tapi salam baru keluar dan recordnya dimatikan. Ya. Baik, terima kasih atas masukan dan segala informasi yang Ibu dan Bapak berikan kepada saya. Semoga menjadi lebih baik saya ke depannya dalam menjadi seorang profesionalisme, seorang guru, khususnya di dalam agama Islam. Memang saya masih banyak kesalahan. Tadi saya lupa blank posisi di awal dan akhir tulisan dalam penulisan surat tersebut. Dan insya Allah saya siap akan selalu belajar dalam memperbaiki segala sesuatu yang menurut saya masih ada kesalahan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop record Bu ya. Stop record terus